wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah anak ibu dalam keadaan baik. Pada hari ini ibu menggabungkan kelas 5 di kelas 4 dan 6 guru kelas 5 lagi menghadiri rapat yang ada di S206. Siapa yang tidak datang di sini naik kelas 5 dan kelas 4? Datang semua. Alhamdulillah anak ibu diberi kesehatan sehingga bisa hadir ke sekolah untuk belajar supaya pintar. Anak ibu yang kelas 5 duduk di sebelah kanan, anak ibu yang kelas 4 duduk di sebelah kiri. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas 5. Ayo pimpin kawannya dan adik kelasnya untuk membaca doa. Amin. Materi kita di kelas 5 yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia tentang iklan. Tujuannya 1. Dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat. 2. Dengan kegiatan berlatih, mencari dan memilih contoh iklan elektronik, siswa dapat menuliskan kesimpulan isi iklan elektronik dengan tepat. 3. Dengan kegiatan membaca karakteristik iklan elektronik, siswa dapat menjelaskan kembali karakteristik iklan elektronik baik iklan radio, iklan televisi maupun iklan internet dengan tepat. 4. Dengan kegiatan berkreasi menggambarkan benda yang ada dalam iklan televisi, siswa dapat menggambarkan kembali yang ada dalam iklan televisi dengan tepat. Kelas 4 mata pelajarannya yaitu IPA tentang sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tujuannya yaitu dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, anak ibu yang di kelas 4 baca dulu teks informasi yang ada di buku dan digarisbawahi informasi-informasi apa yang anak ibu dapat setelah membacanya. Untuk anak ibu yang di kelas 5, siapa yang tahu pengertian iklan? Tidak tahu, nak? Bella di sini ibu akan menjelaskan. Iklan adalah suatu cara untuk mempromosikan atau menawarkan jasa atau barang melalui media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti apa, nak? Koran, majalah. Kalau media elektronik, televisi, radio, dan internet pintar. Di sini anak ibu siapa yang pernah melihat iklan di televisi? Tentu saja pernah semua ya. Iklan apa yang anak ibu tonton? Banyak ya, nak, seperti iklan minuman, iklan makanan, dan iklan susu, dan masih banyak lainnya. Di sini ibu ada contoh iklan. Ini iklan apa, nak? Minuman ya. Kul, siapa yang suka Yakult? Suka semua ya. Di sini juga ada makanan mie, pop mie. Di sini ada iklan lagi. Iklan minuman ale-ale. Iklan di sini, iklan yang ada di televisi kita. Tujuannya dari iklan apa, nak? Supaya masyarakat tertarik menggunakan barang atau jasa yang kita tawarkan. Siapa di sini yang belum mengerti? Udah mengerti semua? Alhamdulillah, anak ibu sudah mengerti. Baiklah, anak ibu yang kelas 5 baca dulu teks narasi yang ada di buku, kemudian baca bentuk paparan iklan yang ada di buku dan kerjakan latihan LKS ini ya, nak. Kerjakannya per individu. Untuk anak ibu yang di kelas 4, siapa yang tahu pengertian sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Tidak tahu? Baiklah, di sini kita jelaskan. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang kita gunakan tanpa batas waktu tertentu dan tidak akan pernah habisnya jika kita menggunakan teori mana? Terus contohnya seperti matahari, air, angin, biogas. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui apa, nak? Sumber energi
yang jika kita menggunakan terus-menerus akan habis dan tidak dapat dikembalikan seperti semula. Contoh seperti apa? Minyak bumi, batu bara. Di sini Ibu ada contoh. Ini contoh apa, Nak? Ini ada gambar apa? Gambar A, air. Air ini termasuk sumber energi apa? Yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui? Pintar, Dara. Sumber yang dapat diperbaharui. Karena apa? Air ini jika kita gunakan terus-menerus tetap ada. Pintar. Di sini apa? Ini apa, Nak? Batu bara. Batu bara ini sumber energi apa? Yang tidak dapat diperbaharui. Pintar. Karena apa? Jika kita menggunakannya terus-menerus dia akan habis dan tidak dapat dikembalikan lagi. Ini contohnya yang terakhir. Di gambar apa? Gambar matahari. Gambar matahari ini sumber energi apa? Sumber energi yang dapat diperbaharui. Karena apa? Karena dia jika kita gunakan terus-menerus dia terus ada. Matahari dapat digunakan oleh apa? Manusia, hewan, tumbuhan, petani. Banyak yang bisa menggunakan matahari karena jadi jika kita menggunakannya terus-menerus dia tidak akan pernah habis. Pintar. Siapa di sini yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Alhamdulillah, hanya Ibu sudah mengerti. Baiklah, tolong kerjakan LKS ini ya, Nak, berindividu. Oke, pintar. Latihan tadi udah Ibu nilai. Ternyata yang mendapatkan nilai tertinggi adalah yang di kelas 5 adalah Dara. Tepuk tangan Bu Dara. Yang di kelas 4 adalah Zafran. Beri tepuk tangan Bu Zafran. Baiklah, kesimpulan materi pada hari ini apa, Nak? Yang di kelas 5 tentang iklan. Iklan apa artinya tadi? Suatu cara untuk menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Contoh media cetak seperti apa? Majalah, koran. Kalau media elektronik, televisi, radio, dan internet. Pintar. Kalau yang di kelas 4 apa kesimpulannya? Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Apa pengertian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Sumber energi yang akan habis jika terus kita gunakan dan tidak dapat dikembalikan lagi. Contohnya seperti minyak bumi dan batu bara. Kalau sumber energi yang dapat diperbaharui, sumber energi yang dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu dan tidak akan pernah habis. Contohnya seperti air, matahari, angin, dan biogas. Pintar. Baiklah, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas 5. Pimpin kawan dan adik kelas yang untuk membaca doa. Amin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.